وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur hanyalah milik Allah, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa MKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Siapapun dia, bahkan walaupun orang tuanya penjahat sekalipun, ya, tetap dia menginginkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Ya, insya Allah tidak ada orang tua yang mengatakan, nak, bapak sekarang jadi penjamret, kamu nanti harus lebih dari bapak ya, jadi perampok. Nggak ada, ya. Yang ada terbalik, nah, bapak seperti ini, pekerjaan bapak seperti ini, tapi berharap kamu, nak, jangan seperti bapak, ya, kamu jadi orang yang baik, orang yang bermanfaat untuk orang lain, walaupun orang tuanya aktivitasnya, pekerjaannya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tapi dia sangat ingin memiliki anak yang baik, anak yang soleh,
dan solehah. Termasuk kita, ya, kita pasti semua orang, semua manusia, ya, menginginkan memiliki anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah mencarikan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita, mencarikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jadi sebelum lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita itu lahir, maka yang pertama kali lahir di Indonesia adalah pesantren. Karena pesantren, ya, salah satu sarana untuk menyampaikan ilmu kepada anak ataupun kepada santri dan juga membekali ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk ilmu berkaitan dengan kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, diajarkan di pesantren. Ya, jadi bukan hanya diajarkan ilmu agama saja, tapi diajarkan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan setempat, dan bagaimana membangun peradaban, itu diantaranya yang dilakukan oleh pesantren. Di awal-awal, kadang-kadang kenapa anak itu kalau diminta ataupun disuruh masuk pesantren susah? Karena kadang-kadang orang tua sendiri salah dalam berkomunikasi kepada anaknya. Misalkan begini, awas kalau kamu nakal, mau saya masukkan pesantren. Nah, jadi beranggapan bahwa pesantren itu adalah tempatnya berkumpulnya anak-anak yang susah diatur ataupun nakal, bahasa kitanya kan begitu. Sehingga dalam memori anak, oh kalau saya dimasukkan pesantren bahwa berarti saya anak yang bandel, anak yang nakal dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam perubahan demi perubahan, dan pesantren menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya anak-anak yang nakal, ya, tetapi pesantren menjadi bagian solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh keluarga, ya. Karena di pesantren bukan hanya diajarkan ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu yang lainnya. Dan alhamdulillah saat sekarang ini pesantren bukan menjadi alternatif terakhir, tetapi menjadi alternatif utama. Kalau kita melihat di pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita, saat lembaga pendidikan formal belum membuka penerimaan siswa baru, pesantren sudah menerima santri baru, ya, penerimaan santri baru, dan yang mendaftar ke pesantren jumlahnya lebih banyak daripada yang diterima di pesantren tersebut, kemampuan tersebut. Alhamdulillah, kemarin juga silaturahim ke salah satu pesantren di Bogor, subhanallah, jadi antara jumlah santri yang diterima dengan jumlah santri yang mendaftarkan diri untuk di pesantren itu lebih besar. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan karena saat sekarang ini pesantren menjadi bagian solusi, ya, bagi permasalahan yang ada di lingkungan kita, keluarga, masyarakat yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah di Darut Tauhid, ya, program pesantren kita terus mengembangkan program-programnya dan terus mengevaluasi, ya, mengevaluasi bagaimana pesantren itu menjadi bagian solusi, dan santri-santrinya juga nyaman, orang tuanya mempercayakan kepada pesantren, insya Allah, ya, menitipkan anaknya di pesantren dengan tidak cemas lagi, karena ternyata pesantren menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu yang baik, kita akan diskusi dengan teman-teman di pesantren Darut Tauhid. Ada Ustadz Suherman Ar-Rozi yang beliau diamanai sebagai kepala PDF Darut Tauhid, dan juga ada Ustadz Sikit Bayu Anggoro yang beliau diberi amanah sebagai kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan dua program ini menjadi bagian solusi, ya, insya Allah. Kita coba akan diskusi dan mendapatkan informasi dari pertama Ustadz Suherman Ar-Rozi terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan PDF ini. PDF ini belum familiar, ya. Kalau Baitul Quran masyarakat sudah familiar, tapi mendengar PDF, ya, pesantren diniyah formal, masyarakat belum begitu familiar, karena memang ini program baru, ya, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian solusi
lulusan dari PDF ini bukan hanya dibekali ilmu agama saja, diniyah saja, tapi juga dibekali ilmu umum, karena lulusan dari PDF juga bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan berikutnya kalau tamat SMP ataupun usto. Jadi ula, usto, dan olia ya. Kalau tamatan usto, SMP, maka bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan berikutnya, SMA dan seterusnya. Insya Allah ya. Hanya perbandingan pembelajarannya adalah 30 ya. 70 untuk diniyahnya, kemudian yang 30-nya untuk pendidikan umumnya, karena memang harus belajar dan belajarnya juga terstruktur ya. Hanya kalau di pendidikan umum atau pendidikan formal, belajar umumnya itu banyak ya pelajarannya, tapi kalau di PDF tidak terlalu banyak karena lebih banyak ditekankan untuk belajar diniyahnya, insya Allah. Kita akan coba dialog dengan Ustadz Suherman terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya, kita coba diskusi tentang PDF nih Ustadz, karena ya tadi saya sampaikan PDF ini belum familiar di masyarakat, padahal ini satu pendidikan yang sangat bagus karena santrinya itu nanti mendapatkan 2 ijazah, ya ijazah diniyahnya dan ijazah formalnya, yang dua-duanya itu bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Silakan boleh disampaikan tentang PDF Ustaz ya, supaya masyarakat tahu tentang PDF itu sendiri. Mangga silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sahabat pendengar radio MGFM dan semuanya ya yang ada di YouTube dan sebagainya. Nah, jadi di Darut Tauhid alhamdulillah sekarang dibuka yang namanya PDF ya, yaitu pendidikan diniyah formal. Nah, pendidikan diniyah formal atau PDF ini memang baru ya, yaitu salah satu pendidikan formal yang ada di bawah Kemenag gitu saya. Jadi di bawah Kemenag itu ada yang namanya pendidikan non formal dan non formal. Ya, pendidikan formalnya ada 2 sebetulnya. Ada pendidikan diniyah formal atau PDF, juga ada yang namanya SPM ya. Satuan Pendidikan Mu'adalah. Nah gitu. Nah bedanya kalau yang SPM dengan PDF ini, kalau PDF memang acuannya adalah kepada kitab gitu. Jadi penekanannya adalah membahas kitab gitu ya. Jadi ketika ada kajian, memang yang tadi ya di antara materi-materinya itu ada 11 materi tentang diniyah gitu ya. Kemudian ada 4 materi berkenaan dengan pendidikan umum. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Fahrudin tadi ya, 70 gitu persen adalah kalau ini diniyahnya gitu ya. Nah, kalau 30-nya adalah umumnya. Nah, ini bedanya gitu Ustaz. Nah, dan ini adalah formal gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke PDF, maka sudah otomatis ini bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena ini sudah diakui ya. Sudah ada undang-undangnya di tahun 2014. Dan ini di Indonesia alhamdulillah sudah ada 115 gitu ya. 115 lembaga yang sudah menerapkan sistem PDF ini. Dan ini memang nanti setiap tahun juga ada ujian nasionalnya ya. Dan ini memang sudah diatur oleh perundang-undangan. Jadi PDF ini memang acuannya kepada kitab gitu. Itu sih gambaran umumnya. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang baik, ini menjadi bagian alternatif ataupun solusi ya ketika kita ingin mengantarkan anak-anak kita bukan hanya cerdas intelektual saja, tetapi juga cerdas secara spiritual. Jadi memang program PDF ini secara aturan dari Kementerian Agama, programnya adalah lebih banyak fokus ke pendidikan diniyahnya ya, tapi tetap belajar formalnya, karena harapannya lulusan dari PDF ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, dan insya Allah secara kualitas ya, secara kualitas itu tidak kalah dengan yang memang fokus belajar umum saja. Ini berdasarkan hasil analisa di lapangan, karena yang dipelajari adalah pelajaran-pelajaran yang inti saja seperti matematika, bahasa Inggris ya, yang seperti itu yang akan dikaji di PDF. Nah Ustadz, untuk PDF di Darut Tauhid sendiri Ustadz, ini seperti apa kemasannya, programnya, dan sudah dibuka kalau tidak salah Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz.
Jadi alhamdulillah di Darut Tauhid ini alhamdulillah sudah dibuka untuk yang program PDF ya. Nah, jadi kalau ada yang mau mendaftar silahkan gitu ya. Dan ini kita dikemas ya. Jadi dikemas berusaha untuk kurikulum yang sudah diajarkan ya, maksudnya sudah disepakati, ada undang-undangnya, diantaranya adalah pendidikan diniyah ya. Ada materi Al-Quran, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, tauhid, ya fikih, usul fikih, akhlak, tarikh, ya bahasa Arab, nahwu, syarah, balaghah, ilmu kalam, ya. Kemudian ada pendidikan matematika, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan IPA, ya. Plus muatan lokalnya itu bahasa Inggris. Nah, jadi kita di PDF Darut Tauhid Indonesia targetnya ada 6 ya. Jadi targetnya itu ada 6. Jadi mudah-mudahan ya, ini adalah cita-cita kami di PDF gitu. Jadi yang pertama adalah PDF ini diharapkan tadi ya, di samping menguasai ilmu-ilmu agama tadi, saya diharapkan yang itu punya akidah yang benar atau bertauhid. Gitu. Jadi karena tauhid ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, yang harus kita tanamkan kepada santri. Yang kedua adalah di Darut Tauhid ini adalah plusnya adalah kita ada pembiasan ibadah, yaitu kita berusaha ya, yang seperti disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Nasyar, ada pembiasaan ibadah, diantaranya adalah interaksi dengan Al-Quran, kemudian ada target ibadah, diantaranya ibadah-ibadah sunnah, sholat ini ya, diantaranya sholat rawatib, sholat duha, qiyamul lail gitu, zikir, juga pembiasaan saum. Nah ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang kita berusaha terapkan ya di santri gitu, sehingga mudah-mudahan santri itu bukan hanya ilmunya bagus gitu ya, tapi ibadahnya juga harus bagus juga kan gitu ya. Jadi ilmunya mudah-mudahan bisa diterapkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah targetnya santri ini punya karakter baku, yaitu punya akhlak yang mulia gitu. Jadi akhlak baku ini baik dan kuat ya. Ya baiknya itu adalah santri mudah-mudahan punya sifat akhlak yang karakter ikhlas, yang jujur, tawadu gitu ya. Punya karakter kuat yang disiplin, berani gitu ya, dan tangguh. Nah, kemudian juga yang keempat targetnya adalah punya jiwa khidmat gitu ya. Artinya suka membantu, peduli gitu ya, punya penyayang, bisa menjadi rahmat gitu balik lingkungannya. Nah, maka ini target kita. Kemudian yang kelima adalah diharapkan punya prestasi gitu ya. Artinya berprestasi. Artinya berusaha ada target-target yang harus dikejar gitu ya. Baik target diniyah ya, maupun tadi target-target materi umum, sehingga mudah-mudahan ketika lulus ya bisa bersaing ya dengan yang lain gitu, insyaallah. Nah, yang keenamnya adalah tahfidz gitu. Nah, jadi diharapkan santri, kalau target dari kurikulum yang sudah dibuat oleh Kemenag ini sebetulnya target PDF ini minimal 1 juz. Jadi 1 juz ya, juz 30 plus surat-surat pilihan, surat Yasin, kemudian Waqiah, Al-Mulk dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau PDF ini setelah kita sesuaikan dengan target input gitu ya, ketika santri masuk, ini berapa, minimal kita 3 juz ya. Tentunya ini target yang sangat minim gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah, ini diantaranya saja. Jadi target ini adalah berusaha gitu ya, nilai-nilai yang ada di kita terapkan gitu ya. Karena ini adalah cita-cita kita untuk bagaimana menjadikan santri itu bukan hanya tahu ilmu agama, karena tidak sedikit ya tahu ilmu agama tapi belum diamalkan. Nah, berusaha sedikit demi sedikit walaupun ini cita-cita gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan gitu ya, dengan kita berusaha menjadikan putra-putri kita masuk pesantren gitu. Nah, mudah-mudahan jadi akidahnya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, punya jiwa khidmat yang bagus, berprestasi gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Nah, itu cita-cita. Ya, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Suherman. Jadi itu standarisasi yang memang sudah ditetapkan oleh Kemenag ya, Kementerian Agama. Hanya kalau di kita ada tambahan satu saja tadi, memiliki karakter baku baik dan kuat. Nah, gitu. Jadi yang lain itu tadi yang 5 sebenarnya standar yang memang sudah ditetapkan, diwajibkan untuk lembaga yang mengelola PDF ini harus memiliki targetan utama adalah 5 hal. Nah, kalau Darut Tauhid kita tambah 1, yaitu santri memiliki karakter baku baik dan kuat. Bagaimana karakter ini betul-betul terinternalisasi untuk diri santri itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar teori, karena
kalau hanya sekedar teori nanti pada saat implementasi di lapangannya tidak melaksanakan karena teori, makanya ada pembiasan untuk melaksanakan karakter baku ini, dan mudah-mudahan dengan format seperti ini menjadi jalan tadi mengantarkan para kekasih Allah, karena tadi kita juga ada pendidikan formal dari mulai playgroup sampai perguruan tinggi ini yang di bawah Diknas, kemudian dengan usulan dari masyarakat, permintaan dari jamaah yang ingin menitipkan anaknya ke Darut Tauhid yang lebih banyak belajar diniyahnya. Jadi kalau di pendidikan formal kita lebih banyak pendidikan formalnya daripada belajar diniyahnya. Tapi kalau PDF kebalikannya, lebih banyak belajar diniyahnya daripada pendidikan formalnya. Memang outputnya adalah ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi kekasih Allah, menjadi ulama, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman, karena di sana ada pendidikan non formal, ada pendidikan formalnya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mensupport keterampilan-keterampilan yang memang dibekali ke depannya supaya ketika santri itu kembali ke wilayahnya, daerahnya masing-masing bisa mengembangkan dakwah di daerahnya insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Suherman. Ya, yang kedua juga ada sahabat saya Ustaz Sigit Bayu Anggoro yang beliau diberi amanah sebagai Kepala Baitul Quran. Alhamdulillah, di beberapa hari yang lalu kita adakan wisuda santri Baitul Quran. Subhanallah, ya senang ketika melihat adik-adik kita bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Ada kemarin wisuda 30 juz, 15 juz, kemudian 20 juz, 15 juz, 5 juz ya kita wisuda untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya insya Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, di Darut Tauhid, Bapak Ibu yang baik, selain ada program PDF tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Suherman, kita juga ada program Baitul Quran. Nah, Baitul Quran ini, alhamdulillah kemarin diinformasikan, diumumkan dari alumni Baitul Quran, subhanallah ada yang diterima di perguruan tinggi perguruan favorit ya, harus disebutkan nih ya, ada yang diterima di ITB, ada yang diterima di Unpad, di UPI, di UIN, di Muhammadiyah dan Jogja dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi di tengah-tengah kesibukan santri ini menghafal Al-Quran, jadi subhanallah Al-Qurannya hafal 30 juz, kemudian masuk perguruan tinggi, diterima perguruan tinggi favorit. Ini luar biasa. Jadi ternyata ketika seseorang menghafal Al-Quran, kalau memang sudah bisa membagi waktunya dengan baik untuk belajar pendidikan umumnya, itu tidak ketinggalan. Dan salah satu buktinya adalah lulusan dari Baitul Quran bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Syariatnya kita punya PKBM. Nah, jadi kemarin sekaligus kita juga mewisuda santri-santri PKBM, ada yang paket A, B, C, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan juga menjadi solusi ya. Kalau bahasa kita di pesantren itu ada berbagai jurusan. Jurusan pertama adalah jurusan PDF ya, yang diniyahnya lebih banyak daripada umumnya. Kalau di PKBM itu lebih banyak menghafal Al-Qur'annya daripada belajar. Jadi kalau di PDF itu diniyah dengan umum, kalau di PKBM itu belajar Al-Quran dan belajar umum. Jadi outputnya itu akan berbeda karena output kalau diniyahnya umum pendidikan umumnya itu sama antara PDF dengan PKBM, tetapi kalau di PKBM lebih banyak ke menghafal Al-Quran, kemudian kalau di PDF lebih banyak belajar diniyah. Ya, silakan sedikit bisa disampaikan kepada para jamaah yang barangkali juga ingin menitipkan putra-putrinya ke Darut Tauhid melalui program Baitul Quran. Mangga, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Baitul Quran seperti yang disampaikan oleh Gurunda Ustaz Fahrudin, alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu Ustaz, tanggal 25 Juni ya, mewisuda kurang lebih 132 orang dengan kategori wisuda 30 juz, 25 juz sampai wisuda akhir program.
Dan alhamdulillah ini sebuah karunia Allah yang besar karena kita diberikan amanah sekaligus karunia bisa mendampingi calon-calon pemimpin masa depan insya Allah. Dan ini sebuah karunia karena tidak semua orang berazam untuk menjadi penghafal Quran karena memang berat sekali ujiannya sejak awal sampai tentu bisa selesai begitu, sehingga ini menjadi sebuah kenikmatan yang besar. Dan alhamdulillah betul sekali yang disampaikan oleh Ustadz tadi, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita memilih untuk mesantren dan menjadi penghafal Quran, maka Allah yang akan mudahkan segala urusan kita. Maka salah satu kebahagiaannya ternyata santri-santri yang fokus ngafal Quran begitu ya, salah satunya juga ikut PKBM. Nah itu setelah lulusnya bukan bingung mau kemana, ikut aja tes 6 PTN, maka nanti Allah yang akan mudahkan. Nah alhamdulillah tercatat tadi di antaranya Ustaz, ada beberapa orang yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri ya. Kemudian ada yang pertama ada di UNY Yogyakarta gitu. Kemudian ada di UPI yang paling dekat nih, alhamdulillah. Kemudian ada tadi di ITB, kemudian ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sebenarnya di tahun lalu itu juga ada yang sudah diterima Ustaz, alhamdulillah di UI ya, di UI di prodi hukum. Dan tahun sebelumnya bahkan ada yang sekarang masih di Mesir begitu. Dan alhamdulillah ini sebuah kenikmatan yang besar. Dan kita jadi ingat salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran atau Az-Zikra, dan kami yang akan menjaganya. Nah ini mungkin salah satu maksudnya ya. Jadi kalau fokus ingin mesantren, kemudian ngafal Quran, menjaga kitabullah, maka Allah yang akan permudah. Nah, ini salah satunya. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan semangat ini juga muncul di benak kita, terutama orang tua, Ustaz, untuk kita sama-sama mulai memperhatikan ini, karena Masya Allah, pendidikan pesantren adalah salah satu, bukan alternatif, tapi salah satu pilihan utama yang harus kita utamakan, karena anak Masya Allah akan menjadi tabungan terbaik kita setelah kita wafat nanti. Dan Quran itu salah satu bekal terbaik nampaknya. Dan alhamdulillah di lulusan ini Ustaz, ada lulusannya dari Hafiz Tangguh DT Peduli. Ini juga sekaligus kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DT Peduli dan seluruh donatur, karena syariatnya wisudawan yang tadi disebutkan dengan berbagai kategori itu 31 orangnya Ustaz, itu adalah santri Hafiz Tangguh DT Peduli. Dan dari 31 itu insya Allah sudah siap untuk dikhidmatkan 31 itu dengan rincian 26 orang ikhwan dan 5 orang akhwat itu siap untuk dikhidmatkan. Nah ini juga salah satu kelebihan menghafal Quran di Baitul Quran DT. Nanti yang beasiswanya itu wajib berkhidmat di cabang-cabang Baitul Quran, di KP atau kantor perwakilan DT Peduli. Dan itu sekarang alhamdulillah sudah ada 20 cabang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini nanti sebelum berangkat insya Allah akan ada karantina pembekalan, penguatan terlebih dahulu. Nah ini akan jadi Masya Allah amal soleh dan amal jariah yang besar sekali insya Allah Ustaz. Ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sigit ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, tadi disampaikan oleh Ustaz Sigit bahwa di Baitul Quran, sebagian yang belajar di Baitul Quran, yang bahkan kemarin di wisuda adalah santri-santri yang syariatnya mereka bisa menghafal Al-Quran adalah dari Bapak Ibu donatur semuanya. Ini subhanallah Bapak Ibu yang baik, ketika kita menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Kebayang oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang menjadi jalan anak-anak kita ini hafal Al-Quran 30 juz. Berarti
Bapak Ibu juga mendapatkan pahala seperti anak-anak yang menghafal Al-Quran 30 juz. Karena Pak menyiapkan jalan, menjadi jalan mereka bisa menghafal Al-Quran di Darut Tauhid. Ini subhanallah. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi yang telah menjadi donatur di Titip Peduli, terus dilanjutkan karena program beasiswa untuk santri penghafal Al-Quran terus akan berjalan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, jumlahnya terus bertambah karena kebutuhan masyarakat terhadap alumni Baitul Quran itu sangat tinggi, termasuk 32 cabang DT Peduli. Ini program utama ketika kita mendapatkan aset wakaf di daerah tersebut, di cabang tersebut adalah program Baitul Quran. Ya, program Baitul Quran yang pertama kali dibangun hari ini baru 20, sudah 20, alhamdulillah ya, sudah 20 KP, kantor perwakilan ya, yang sudah melaksanakan program ataupun Baitul Quran di sana. Targetnya terus setiap tahun bertambah. Mudah-mudahan alumni ini. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu yang baik. Jadi untuk program beasiswa ini kita ambil dari perwakilan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi ketika mereka nanti sudah selesai di Baitul Quran, maka kita akan kirimkan kembali ke wilayahnya masing-masing. Ya, wilayah masing-masing untuk di sana mengelola Baitul Quran. Jadi makanya tahap pertama ketika sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz ada proses pengabdian. Berapa tahun Ustadz pengabdiannya di daerah yang diwajibkan? Yang diwajibkannya 1 tahun dan nanti biasanya kalau lanjut akan ditawarkan berlanjut kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, jadi setelah selesai menghafal Al-Quran 30 juz, mereka punya kewajiban untuk pengabdian selama 1 tahun, dan setelah 1 tahun tersebut diarahkan untuk melanjutkan di berbagai daerah, ya termasuk daerah asal masing-masing untuk mengembangkan Baitul Quran. Karena memang kita terus ya dari waktu ke waktu ya terus banyak masyarakat yang menitipkan wakafnya ke Darut Tauhid. Dan ketika kita akan menerima, tentu saja harus berbagi pertimbangan, termasuk melakukan asesmen, sehingga aset wakaf itu betul-betul bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena ketika orang berwakaf, ya begitu ikrar wakaf, bagi beliau selesai, ya. Tapi bagi kami sebagai nadir itu sampai akhirat nanti harus mempertanggungjawabkan. Sehingga mohon maaf kalau di antara Bapak Ibu ada yang pernah silaturahim ke Darut Tauhid kemudian ingin mewakafkan tanahnya ke Darut Tauhid dan oleh Darut Tauhid belum bisa diterima karena berbagai pertimbangan. Ya, kami kalau tidak ataupun belum mampu untuk menjaga melaksanakan amanah dari wakif tersebut, kami tidak berani menerimanya. Kenapa? Pertanggungjawaban kami dunia akhirat. Di dunianya harus kami pertanggungjawabkan kepada wakif, kepada Badan Wakaf Indonesia, karena itu ada aturan-aturan yang melekat di situ. Sebagai seorang nadir harus menjaga, mengamankan, mengelola, memproduktifkan dan lain sebagainya, salah satu kewajiban nadir, sehingga ini harus kita pertimbangkan. Insya Allah ketika kita SDM-nya sudah siap, ya ketika nanti Bapak Ibu menitipkan aset wakafnya untuk Darut Tauhid, insya Allah mudah-mudahan bisa kita terima dan bisa menjadi jalan manfaat untuk masyarakat, khususnya di sekitar aset wakaf tersebut, umumnya saudara-saudara kita dimanapun berada. Alhamdulillah, Ustadz Sigit, Ustadz Suherman, ya terakhir mungkin sebelum nanti kita buka dialog, Ustadz Sigit, untuk Baitul Quran sudah mulai penerimaan santri baru pada saat ya? Iya, alhamdulillah. Terakhir kemarin kita membuka gelombang 3 Ustadz untuk program STQ Mukim. Dan alhamdulillah Baitul Quran ini memang cukup banyak varian programnya Ustadz, sehingga kita betul-betul bisa menikmati belajar Quran mulai dari tahsinnya, belajar menghafalnya, belajar tahfidnya atau menghafalnya pun ada 2 pola. Yang pertama ada mukim. Nah, yang tadi wisudawan yang kita sebutkan tadi itu mukim 1 tahun minimal, maksimal 3 tahun. Kemudian ada yang non mukim, jadi setiap Sabtu Ahad. Nah, ini bagi sahabat-sahabat ayah bunda yang tidak memungkinkan untuk mukim, yang sibuk. Nah, ini bisa menghafal Quran di Sabtu Ahad, STQ Weekend namanya. Kemudian yang masih
perlu diperbaiki, ditingkatkan lagi kualitas bacanya, ada program BBQ atau program tahsin. Nah, insya Allah semua program itu sedang dibuka, Ustaz, sehingga dipersilahkan yang akan bergabung dan belajar bersama di Baitul Quran DT bisa menghubungi di 0878 250 2222 5. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa di kontak di IG juga, Ustaz, di media sosial Baitul Quran, itu di Baitul Quran DT. Insya Allah di sana informasinya lengkap dan kami tunggu insya Allah, Ustaz, untuk sama-sama kita belajar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sigit. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, silahkan bagi yang akan menitipkan putra putrinya untuk belajar di pesantren Darut Tauhid. Salah satunya adalah di Baitul Quran. Jadi insya Allah alumni dari Baitul Quran ini secara kualitas kemampuan membaca Al-Qurannya sudah ada standarisasinya, karena tadi ada yang pratahsin saja, ada pratahsin juga Ustaz ya, ada pratahsin, tahsin, nanti baru ke tahfidz. Jadi begitu masuk tidak langsung menghafal ya, tapi ada standarisasi kemampuan membaca Al-Quran terlebih dahulu, ada pratahsin, tahsinnya, setelah mereka lulus tahsinnya baru kemudian tahfidz, sehingga betul-betul kemampuan membaca Al-Quran itu sudah sesuai dengan standarisasi yang memang sudah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu yang akan menitipkan ke Baitul Quran ya. Alumninya tadi sudah disampaikan, alumni Baitul Quran insya Allah mereka bisa bersaing kalau di pendidikan formal ya, ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, insya Allah alhamdulillah alumninya itu bisa bersaing ya dengan teman-teman yang fokus belajar umum ya di sekolah-sekolah umum. Alhamdulillah. Ustaz Suherman ya, untuk di PDF ini kembali ke Ustaz Suherman, di PDF gimana teknis kalau Bapak Ibu ingin menitipkan putra putrinya untuk belajar di PDF Darut Tauhid? Silakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menitipkan putra-putrinya ke PDF, ya mangga bisa kontak ke 0819 1020 6060. Jadi 0819 1020 6060. Nah, bisa ya. Atau di 0881 205 9466. Jadi bisa di 0881 205 9466. Maka dipersilakan. Ya, jadi untuk tahun sekarang kita baru menerima yang ikhwan saja Ustaz ya. Oh iya, baru yang ikhwan ya. Dan baru yang lulusan SD ya Ustaz ya. Jadi baru karena baru di yang wusto ya. Jadi PDF-nya kita baru yang wusto, kuliahnya belum gitu. Jadi baru yang lulusan untuk SD. Jadi bagi sahabat-sahabat keluarga ayah dan bunda yang putra-putrinya baru lulus SD, khususnya yang ikhwan ya, yang laki-laki itu bisa mendaftarkan di PDF ya. Insya Allah sekarang sedang dibuka programnya. Masih dibuka. Ya, alhamdulillah. Jadi ini lupa bisi nanti yang kontak untuk menitipkan putrinya, ini kita belum. Iya, karena belum. tempat kita masih sangat terbatas. Ya, seiring dengan perkembangan Baitul Quran, jumlah santrinya terus bertambah. Kemudian pendidikan formal, SD, SMP, SMA, SMK juga mahasiswanya, santrinya juga terus bertambah. Kemudian PDF juga harus menyiapkan tempat. Jadi luar biasa, kami sebagai nadir gitu ya, memikirkan bagaimana supaya semua program bisa berjalan dengan baik sehingga diatur-atur tahapan-tahapannya. Tahapan sekarang untuk di PDF kita baru menerima yang ikhwan saja, yang laki-laki saja, itu pun baru tingkat wusto. Jadi wusto itu setingkat dengan SMP ataupun sanawiyah ya, sanawiyah. Jadi kalau di pendidikan formalnya itu di tingkat sanawiyah, kalau di kita PDF itu namanya wusto. Ini memang istilah-istilah yang belum familiar ya, ada ula, wusto, dan ulya, bukan akobah ya, ula, wusto, akobah ya, bukan ya, ula, wusto, dan ulya. Jadi tingkat SD, SMP, SMA ya, ada sanawiyah, ada aliyah ya. Kalau di pendidikan formalnya. Silakan Bapak Ibu, jadi yang akan menitipkan putra-putrinya melalui program PDF dan di Baitul Quran, silakan bisa silaturahim ke Darut Tauhid. Baik, masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Ya, kita manfaatkan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan program-program ini ataupun tentang program beasiswa, karena memang
Tadi sekali lagi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memang secara ekonomi terbatas, itu bisa masuk melalui program beasiswa DT Peduli. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memang ingin menjadi jalan anak-anak kita tafaqquh fiddin, ya, memahami ilmu agama dan juga menjadi hafidhul Quran, yang hafal Al-Quran, silakan bisa juga mensupport program ini. Ya, spesifik misalkan saya ingin menjadi orang tua asuh program Baitul Quran, itu bisa insya Allah melalui DT Peduli. Jadi nanti alurnya melalui DT Peduli, dan dari DT Peduli kemudian kerjasama dengan Baitul Quran untuk menjadi jalan anak-anak kita yang secara ekonomi orang tuanya terbatas tetap bisa belajar di Darut Tauhid insya Allah. Silakan Kang Afif, kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang sudah masuk Kang Afif? Atau yang dari Zoom ini silakan Bapak Ibu yang baik. Dari Zoom barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar program PDF dan juga Baitul Quran, PKBM yang ada di Darut Tauhid. Ini silakan, bisa dimanfaatkan forum pada pagi hari ini. Silakan. Boleh resen atau langsung dibuka mic-nya. Ada Kang Afif? Belum ada Ustaz, di medsos paling ada. Sebentar di Ustaz, ini dari IG. Assalamualaikum Ustaz. Berapa biaya masuk Darut Tauhid Pak Ustaz? Ya, biaya masuk. Ini kan biaya masuk berarti yang ditanyakan pasti PDF dan Baitul Quran, ya. Silakan Ustaz Herman, ya, untuk dari sisi pembiayaan berapa sih kalau misalkan ingin menitipkan anaknya melalui program PDF, berapa biaya masuknya dan lain sebagainya. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk biaya masuk di PDF, ini pendaftarannya 300.000, ya. Kemudian DSP, ya, dana awal, ya, dana santunan pendidikan 6,5 juta. Ya. 6,5 juta, ya. Nanti insya Allah ini akan mendapatkan fasilitas, ya, fasilitas asrama, ranjang dan semuanya, gitu, insya Allah. Kemudian biaya SPP-nya per bulan 1.500.000. Jadi per bulan ini sudah makan, pendidikan, nah belum termasuk laundry, gitu ya. Nah ini satu pendidikannya. Jadi untuk yang di PDF ini, untuk yang awal, ya, pendengar semua adalah di tadi biaya DSP-nya, biaya awalnya itu 6.500.000. Ya. Kemudian biaya kitab dan semuanya saja. Kemudian untuk makannya, untuk SPP, ya, dan plus makan, ya, 3 kali makan, selalu. Itu adalah 1,5 juta, gitu. Iya, iya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jadi pendaftaran tadi sampaikan 300.000, kemudian DSP. Jadi DSP ini fasilitas yang memang diperuntukkan atau akan kembali kepada santri itu sendiri. Santri butuh ranjang, kita siapkan ranjangnya, nanti mendapatkan ada seragamnya, ada kitab-kitab yang memang harus dibeli dan tidak perlu beli sendiri-sendiri, kita sudah siapkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya 6 juta itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi 100% akan kembali kepada dirinya sendiri untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan selama di pesantren. Jadi ini di awal harus membayar sendiri itu. Yang ketiga adalah untuk biaya bulanannya 1,5 itu untuk makan. Jadi makan setiap hari, sehari 3 kali kita berikan, kita siapkan insya Allah, dan kembali lagi juga akan kembali kepada orang tua, kembali kepada santri itu sendiri insya Allah. Yaitu untuk program PDF. Untuk Baitul Quran silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk Baitul Quran Ustaz, pendaftarannya itu di angka 200.000. Kemudian untuk DSP atau biaya awal masuk itu di angka 13.050.000. Dan untuk SPP bulanannya itu 1.950.000. Nah, memang agak besar dibandingkan dengan PDF karena memang sistem belajarnya agak beda, Zat. Iya, kalau betul. di Baitul Quran itu, Zat, satu pengajar itu 10 santrinya, nggak lebih-lebih.
Nah, kalau sekolah formal itu mohon izin katakanlah 50 santrinya mungkin sekelas gitu ya. Maka itu satu guru mata pelajar itu masih bisa dan masih boleh. Nah, tapi di Quran ini enggak boleh, ada batasnya sehingga betul-betul ngafalnya, tahsinnya bisa dicek lebih baik sehingga dari segi SDM dan seterusnya memang lebih banyak yang dibutuhkan gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita niatnya karena Allah, Allah juga yang akan mampukan kita insya Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi begitu mendengar Baitul Quran kalau lebih mahal, ada yang lebih mahal lagi sebenarnya kan. Ada kita mendengar masuk di salah satu pesantren itu uang mukanya 100 juta kan, itu SPP-nya 5 juta kan. Ada ya, jadi tergantung pembanding ya. Jadi kalau pembandingnya itu yang lebih mahal pasti kita murah. Tadi kalau pembanding yang lebih murah berarti kita mahal kan itu. Insya Allah itu semua akan kembali kepada anak-anak, kepada santri ya. Jadi kenapa tadi Baitul Quran lebih mahal, karena memang kita sudah punya aturan-aturan bahwa untuk santri Baitul Quran itu tidak bisa sekelas tuh rame-rame seperti sekolah ya. Aturannya misalkan tidak bisa misalkan 30 orang satu guru, tidak bisa. Jadi harus maksimal 10 itu maksimal. Bahkan kadang-kadang kita kurang dari itu. Kenapa? Pada saat setoran itu waktunya harus cukup dan lain sebagainya, pendampingan itu ada musrifnya, ada muhafidnya gitu. Kalau di sekolah kan hanya guru masuk udah selesai kan itu. Tapi kalau untuk di Baitul Quran itu ada musrif, ada muhafid. Kenapa PDF itu lebih murah? PDF itu jumlah dalam satu kelas itu bisa lebih banyak daripada untuk yang Baitul Quran. Ya, kalau Baitul Quran jumlahnya maksimal 10, kalau PDF itu bisa sampai angka 20, 25 masih memungkinkan ya untuk di PDF. Otomatis ya berpengaruh kepada biaya operasional karena di situ ada musrif, ada muhafid dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Sigit. Ini ada yang bertanya, Ustadz, untuk pendaftaran masuk ke tingkat SMP mulai kapan? Ini berarti PDF nih Ustadz Syherman. Jadi pendaftarannya mulai kapan dan kapan tes seleksinya, kemudian materi seleksinya itu apa saja? Ini 3 pertanyaan. Silakan Ustadz. Ya alhamdulillah Ustaz. Jadi untuk yang PDF ini sebetulnya mengacu kepada kalender Hijriah sebetulnya saja. Yaitu biasanya masuk itu di bulan Syawal. Tapi karena kita baru sebetulnya Syawal udah kelewat. Ya. Nah, maka yang sekarang masih dibuka ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan santrinya sekarang masih dibuka, tapi untuk tahun depan gitu saja. Nah, untuk tahun depan itu kita mulai dibuka bulan Desember. Dan ini kan masih kelas 5 ya, nah, jadi tahun depan gitu ya. Jadi mulai pendaftaran itu Ibu dan Bapak ya dan Bunda itu mulai dibuka bulan Desember gitu ya. Nah kemudian apa tesnya? Tesnya adalah berkenaan dengan Al-Quran ya, membaca Al-Quran, ada wawancara orang tua gitu ya, yang tes standar ya. Itu sih tesnya. Kemudian materi apa saja yang disiapkan tadi ya, diantaranya adalah materi berkenaan dengan Al-Quran ya, kemampuan dalam baca Al-Quran. Ya, karena diharapkan karena PDF ini adalah kepada kajiannya kitab gitu ya, ayah bunda, maka memang diharapkan santri yang masuk ini ya mudah-mudahan sudah bisa baca Al-Quran gitu. Nah itu diantaranya. Tapi bagaimana Ustaz belum lancar, nggak apa-apa gitu ya. Nanti di sini ada belajarnya, ada belajar yang tadi diantaranya adalah materi peratasin kalau di Baitul Quran ya sedikit ya. Jadi ada materi peratasin itu yang belum lancar gitu ya. Ada tahsin yang sudah lancar, ada pratafid yang sudah agak lebih lancar. Makanya target tadi ya, target di PDF ini untuk yang berapa hafalan sih yang akan didapatkan, tentunya berbeda ya dengan Baitul Quran ya. Karena Baitul Quran kan bisa 30 juz ya. Kalau PDF tadi yang banyak ilmu diniyahnya dan plus ada materi yang tadi ya umum gitu ya. Sehingga akan berbeda targetnya sesuai dengan input yang masuk gitu ya. Santri yang masih pratahsin akan berbeda dengan yang tahsin, juga akan berbeda dengan yang pratafid gitu ya. Berbeda juga yang tafid yang udah punya hafalan gitu ya. Nah, makanya kita ada target yang berbeda-beda. Maka Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syherman, Ustaz Sigit. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui IG juga nih dari Pak Hilman ya.
Assalamualaikum, mohon maaf program PDF ini setara dengan SD, SMP, ataupun SMA. Tadi sudah sampaikan bahwa untuk PDF tahun sekarang kita baru membuka yang tingkat SMP ataupun WUSTO, bahasa kita adalah WUSTO, SMP ataupun MTS. Jadi untuk yang SMA tahun sekarang kita belum memulai karena memang teman-teman persiapan di lapangannya banyak hal yang memang harus dipersiapkan ya, karena di pendidikan formal itu juga harus dipersiapkan sarana dan prasarananya, kemudian di Baitul Quran dan lain sebagainya, termasuk di PDF, karena ini PDF adalah anak bungsu ya, lembaga pendidikan bungsu yang di Darut Tauhid sedang dirintis, sehingga kita tahun sekarang baru menerima yang tamatan SD, berarti jenjang pendidikan adalah pendidikan SMP ataupun bahasa kita supaya familiar adalah WUSTO, dinia MI ataupun SD, kemudian USTO itu SMP, ya, kemudian Ulia itu adalah untuk tingkat SMA. Kemudian untuk program yang lainnya, alhamdulillah juga ada program-program yang dijalankan di pesantren liburan itu Sanlat, insya Allah juga hari ini dari mulai kemarin sudah berjalan Sanlat yang dikelola oleh DTI. Silakan juga bagi yang akan mengikut sertakan putra-putrinya untuk ikut program Sanlat di DTI, insya Allah di Darut Tauhid sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap liburan tahun ajaran, kita ada program pesantren kilat, insya Allah. Kemudian ada dari Pak Ecin, ya, saya juga mau anak saya mesantren di Darut Tauhid. Sekarang juga dia mesantren sudah ada di sekolah kelas 1 SMP. Berapa bayarnya? Ini yang tadi sudah disampaikan ya, untuk yang program SMP berarti PDF ya. Kalau ini akan ikut program PDF ya, sekarang berarti baru kelas 1 bisa karena tingkat USTO ya, jadi masih memungkinkan. Untuk biaya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Suherman ya, untuk SPP-nya itu 1.500.000 itu untuk kebutuhan harian, jadi makan sehari 3 kali insya Allah. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan sebelumnya, alhamdulillah, terima kasih ya. Ada beberapa pertanyaan tentang program, semoga nanti bisa di follow up. Oke, siap, insya Allah. Silakan bagi yang ingin bertanya lebih detail, Bapak Ibu yang baik. Mungkin di pagi hari ini dari Ustadz Suherman dan Ustadz Sigit tidak bisa menyampaikan secara detail ya, karena memang waktunya juga terbatas. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang akan menanyakan secara detail bisa menghubungi nomor handphone yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Suherman dan Ustadz Sigit, insya Allah. Biaya masuk tadi sudah disampaikan. Ini ada pertanyaan tentang biaya masuk untuk PDF dan PKBM, PDF dan Baitul Quran tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sigit dan Ustadz Suherman. Apa sudah aktif kembali program pesantren kilat orang tua? Ya, ini pesantren kilat orang tua. Untuk pesantren kilat orang tua, barangkali Bapak Ibu ini program PMK ya. PMK alhamdulillah baru kemarin ya mulai dibuka ya. PMK kemarin alhamdulillah baru dibuka karena hari Jumat kemarin wisuda santri PMK dan daurah qalbiyah, sehingga kemarin sudah mulai dibuka pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya sudah dilakukan, sehingga untuk Bapak Ibu yang ingin ikut program pesantren masa keemasan ya, ini menunggu angkatan berikutnya. Kalau angkatan sekarang karena sudah berjalan walaupun beberapa hari yang lalu ya baru mulai, tapi tetap supaya mengikuti dari awal, sehingga ketika Bapak Ibu ingin ikut program tersebut bisa mendaftarkan diri untuk program angkatan berikutnya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaannya sebagian besar sudah dibahas ya. Ini pertanyaan untuk yang lulus SMA, kalau ingin mondok, ingin belajar Al-Quran, adakah Ustadz? Bisa. Jadi untuk yang lulus SMA ya, ingin mesantri Darut Tauhid, program yang memang disiapkan satu adalah program daurah qalbiyah, ini 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah program Baitul Quran. Jadi lulusan SMA bisa langsung masuk Baitul Quran, berarti tidak mengikuti program PKBM karena sudah
ikut program sudah selesai SMA. Tapi bagi yang misalkan lulus SMP masuk ke Baitul Quran, berarti nanti harus ikut penyetaraan paket C, supaya begitu lulus Baitul Quran, lulus paket penyetaraan, langsung bisa melanjutkan kuliah. Jadi ijazah dari kita PKBM itu bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang tadi sudah disampaikan. Lulusan tahun sekarang yang lulusan program Baitul Quran dan PKBM ini alhamdulillah diterima di ITB, UMY, kemudian UPI, dan saya baca kemarin juga ada yang di YIN dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian Assalamualaikum Ustadz, kalau betul Al-Quran wilayah yatim, lokasi di mana? Nah, di Jawa Timur nanti teman-teman yang ada di Surabaya, ini di sana ada DT Peduli, insya Allah mudah-mudahan nanti di chat bisa dimunculkan ya untuk wilayah Jawa Timur. Nanti pengabdiannya, hikmatnya di DT Peduli, saya alamatnya kurang begitu paham, tapi yang jelas kita alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada DT Peduli, dan di sana juga sudah ada Baitul Quran. Silakan misalkan ingin belajarnya di lokasi di daerah tersebut, itu juga pengelolanya juga alumni dari Baitul Quran Pusat, karena memang berharap Bapak Ibu yang baik untuk Baitul Quran yang ada di daerah, nanti yang belajar di tempat tersebut adalah masyarakat yang ada di situ. Ya, ini harapannya begitu. Tapi kadang-kadang ingin belajar di pusat ya kita terima ya, karena memang di daerah beberapa hal terus kita sempurnakan, dari mulai fasilitas, kemudian ustadz yang mengajar dan lain sebagainya kita persiapkan. Masih banyak sekali Bapak Ibu yang baik. Ini ada pertanyaan juga tentang PDF ya, tentang PDF, kemudian tentang Baitul Quran dan lain sebagainya. Jenjang tadi sebenarnya di awal disampaikan, ini juga belum menyampaikan, mohon maaf saya masuknya agak telat jadi kurang mengikuti tentang program PDF. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa membuka webnya Ustadz Suherman dan Ustadz Sigit ya. Ini bagi Bapak Ibu sebagian ada yang tadi tidak mengikuti dari awal, ingin mengetahui tentang program PDF dan program Baitul Quran. Ustadz Sigit, Baitul Quran kalau ingin ataupun ingin mengetahui secara detailnya kemana Ustadz Sigit? Ya, alhamdulillah Ustadz, yang pertama yang bisa dikontak yaitu di call centernya Ustadz, di WhatsApp-nya 0878 250 24 kali 5. Nah, jadi insya Allah ini mudah Ustadz dihafalnya, 0878 250 24 kali 2222 5. Nah, alhamdulillah sekarang WhatsApp itu ada fasilitas membuat katalog program Ustadz. Di situ alhamdulillah sudah lengkap sekali flyernya, deskripsi programnya, waktu pendaftaran termasuk biaya-biayanya. Nah, sekaligus langsung bisa dikontak kalau memang akan daftar gitu ya, insya Allah dikontak gitu. Atau di IG Ustadz atau Instagram Baitul Quran, itu ada di Baitul Quran DT. Juga itu bisa diikuti info-info pendaftaran dan seterusnya insya Allah. Alhamdulillah. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih detail ya. Berbagai fasilitas media sudah disiapkan oleh teman-teman, oleh Baitul Quran untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin ya menitipkan putra-putrinya ke Darut Tauhid, ke Baitul Quran. Oh ya, untuk yang di Malang ini Bapak Ibu, jadi ada alamatnya di Baitul Quran Malang, insya Allah silakan bagi yang akan silaturahim di wilayah Jawa Timur, di Malang ada Baitul Quran. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah yang ingin belajar bersama dengan Al-Quran, insya Allah. Ustaz Herman, untuk yang di PDF ke mana kalau ingin mendapatkan informasi lebih detail? Belum dibuka Ustaz? Ya. Ya, alhamdulillah di nomor telepon Bapak Ibu ya di 0819 10 20 60 60. Ini juga mudah ya. Di 0819 10 20 60 60 Ustaz. Jadi bisa langsung mengkontak di bagian ininya, pendaftaran. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih Ustadz Sigit, Ustadz Suherman yang sudah bersama-sama dengan kita semuanya pagi hari ini memberikan informasi kepada masyarakat, kepada jamaah yang ingin belajar di Darut Tauhid, khususnya di program PDF maupun program Baitul Quran. Mudah-mudahan informasi ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita
bisa menitipkan putra-putri kita ke Darut Tauhid, ke program-program yang tadi sudah kita diskusikan pada hari ini, dan kita ditolong oleh Allah, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui IG dan tidak semua bisa tersampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Suherman dan Ustaz Sigit terkait dengan program PDF dan Baitul Quran ini silakan bisa diakses di yang tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Terima kasih Ustaz Sigit, Ustaz Suherman. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga amanah dari Bapak Ibu sekalian yang akan menitipkan putra-putrinya ke Darut Tauhid. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini bentukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, ahli tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.